Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual di mata kuliah penyusunan program BK di sekolah. Adik-adik semuanya, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran dan juga kesehatan ya untuk terus menuntut ilmu begitu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa bisa dicukupkan, teman-teman sekalian. Pak Abi hari ini memberikan materi melalui video ya teman-teman, ini untuk mengakomodir masukan dari teman-teman. Pak, jangan sering-sering menggunakan Zoom, oke? Tidak apa-apa. Hari ini saya mau fasilitasi untuk menggunakan video begitu. Semoga pembelajaran kita, perkuliahan kita menggunakan video tidak mengurangi semangat dan juga motivasi adik-adik untuk menuntut ilmu di mata kuliah penyusunan program BK. Baik adik-adik semuanya, Pak Abi hari ini ingin memberikan sedikit gambaran atau konsep dasar dari penyusunan program BK di sekolah. Nah, ini adalah slide pertama saya. Yang ingin saya sampaikan ini adalah ya sebuah kalimat untuk memotivasi adik-adik. Kenapa perlu adanya penyusunan program BK? Jadi ini ada catatan konselor gitu ya. Bukan catatan najwa, tapi catatan konselor. Jadi program BK itu niscaya disusun oleh konselor di sekolah. Sebab menyusun program BK itu adalah tugas utama dari konselor sekolah. Artinya begini teman-teman, bahwa kita itu sebagai konselor itu pasti menyusun yang namanya program BK. Jadi kalau ada konselor kok tidak bisa menyusun program BK, itu belum bisa disebut dengan konselor gitu. Nah, maka program BK ini niscaya jadi mutlak hukumnya untuk disusun oleh konselor di sekolah. Karena di dalam program BK itu nanti isinya adalah layanan-layanan yang kita berikan kepada konseli atau kepada para siswa kita. Itu gambarannya teman-teman. Kenapa kita perlu belajar tentang program BK? Itu yang perlu dicatat gitu ya oleh adik-adik, perlu dimasukkan ke dalam alam bawah sadarnya bahwa program BK itu penting untuk diketahui oleh seorang konselor. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah definisi atau pengertian dari program BK itu sendiri. Jadi program BK itu dapat kita maknai sebagai seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisir gitu atau terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Ada program tahunan, ada program semester, ada program bulanan ya untuk mencapai sebuah tujuan atau layanan yang diberikan. Begitu teman-teman. Jadi program BK itu teman-teman memang dirancang secara terencana. Jadi tidak ada ceritanya kalau misalkan layanan yang kita berikan kepada konseli itu layanan yang munculnya tiba-tiba atau ujug-ujug gitu ya, tidak ada dasarnya. Itu sangat tidak mungkin teman-teman. Jadi perangkat atau program BK itu sendiri memang direncanakan sejak awal. Jadi memang tersusun secara terencana. Artinya cara mendapatkan informasi dari siswa pun itu juga direncanakan, seperti menggunakan DCM atau daftar cek masalah untuk mengetahui bagaimana kondisi atau kebutuhan yang diperlukan siswa di sekolah kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah terorganisasi. Nah, terorganisasi itu artinya yang menjalankan program BK itu, teman-teman semuanya, itu diorganisir. Ada koordinator BK-nya, ada konselornya, gitu ya. Jadi peran-perannya itu seperti apa ketika pelaksanaan program BK itu? Ya, koordinator tugasnya apa? Konselor tugasnya apa? Siswa nanti seperti apa pelaksanaan programnya kayak gitu. Jadi melaksanakan layanannya seperti apa itu berorganisasi. Dan juga terkoordinasi, ya dikoordinasikan dengan siapa? Dengan orang-orang atau komponen-komponen dari
masyarakat sekolah, kepala sekolah, ada konselor, ada guru, ada wali kelas. Itu semuanya nanti akan berkolaborasi, bersinergi untuk mensukseskan yang namanya program BK atau layanan kepada siswa. Nah, itu gambarannya program BK, teman-teman sekalian. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, itu adalah tujuan penyusunan program BK, teman-teman. Yang pertama tujuannya adalah agar kegiatan BK di sekolah itu dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasilnya dapat dinilai, gitu ya teman-teman, atau hasilnya dapat dilihat. Nah, banyak kita temui teman-teman, di sekolah itu guru BK dipandang sebelah mata, teman-teman. Kenapa? Karena hasil dari layanannya itu tidak bisa dilihat secara nilai, gitu ya. Tetapi sebetulnya teman-teman sekalian, yang disebut layanan BK itu nanti akan berujung pada sebuah perubahan perilaku. Gitu ya. Jadi melihatnya itu bukan dari nilai A, nilai B, dapat 100, bukan seperti itu. Tetapi kalau layanan BK itu nanti ujungnya adalah pada perubahan perilaku siswa. Yang dulunya tidak disiplin menjadi disiplin. Yang dulunya telat mengerjakan tugas, sekarang jadi tertib mengerjakan tugas. Seperti itu. Itu adalah bentuk dari keberhasilan dari program BK itu sendiri. Maka di situ hasilnya dapat dinilai. Maksudnya hasilnya dapat dinilai itu dinilai secara kualitatif atau secara kualitas. Nah, itu tadi perubahan-perubahan sebuah perilaku. Kayak gitu, teman-teman. Yang kedua, tujuannya adalah supaya konselor memiliki pedoman yang pasti dan jelas gitu ya. Layanan BK yang dapat dilaksanakan secara efektif. Artinya konselor itu memiliki pedoman atau memiliki sebuah, kalau kereta itu ada relnya itu jelas gitu ya. Relnya belok ke kiri atau ke kanan itu jelas. Jadi konselor itu memberikan layanan kepada siswa itu ada dasarnya, ada pedomannya. Dasarnya layanan itu adalah program BK. Nah, gitu ya, program BK ada program tahunan, ada program semesteran, dan juga bulanan sampai diturunkan ke RPLBK atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Itu teman-teman ya. Tujuannya yang pertama adalah supaya programnya itu atau layanan itu terlaksana dengan lancar, efektif, efisien. Yang kedua adalah penyusunan program BK itu sebagai pedomannya, gitu ya, pedoman untuk melayani siswa. Dan yang ketiga itu adalah menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Maksudnya akuntabilitas itu asal kata dari akuntabel, teman-teman. Akuntabel itu ya dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa kita itu memberikan layanan kepada siswa itu tidak main-main, teman-teman, tetapi bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan, bisa ya kalau orang itu bisa dilaporkan begitu ya, dilaporkan. Artinya dilaporkan bukan dilaporkan ke polisi, bukan ya teman-teman, tetapi dapat dilaporkan bagaimana perkembangannya, bagaimana layanan yang sudah terlaksana yang mana, yang sukses yang mana, yang belum yang mana, kayak itu. Jadi dengan adanya program BK itu kita bisa mengukur kira-kira layanan mana yang belum terlaksana sepenuhnya atau yang mana yang belum sukses kayak gitu. Itu terlihat gitu. Oh, ternyata dari 10 layanan di dalam program BK itu yang sudah efektif ada 8, yang 2 belum efektif. Nah, yang 2 itu nanti kita evaluasi. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia tidak efektif? Kayak itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat dari penyusunan program BK. Jadi, penyusunan program BK itu manfaatnya terdiri dari beberapa ya, atau manfaatnya untuk beberapa komponen. Yang pertama adalah bermanfaat bagi sekolah. Yang kedua bermanfaat bagi konselor itu sendiri. Yang ketiga adalah bagi pengelola pendidikan. Jadi pengelola pendidikan itu banyak ragam gitu ya teman-teman, kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Yang pertama manfaatnya kepada atau bagi sekolah. Yang pertama adalah terwujudnya kolaborasi baik dari berbagai pihak ya di dalam pelaksanaan BK di sekolah. Artinya bahwa program BK ini teman-teman
itu mengajak untuk kolaborasi dari semua pihak. Guru diajak untuk kolaborasi, wali kelas diajak untuk kolaborasi, kepala sekolah juga ikut andil dalam pelaksanaan program BK, kayak gitu ya. Jadi di lingkungan sekolah itu terjadi sinergitas atau terjadi sebuah kolaborasi yang bagus gitu ya antara guru ya dan juga konselor dan lain sebagainya. Seluruh komponen atau seluruh warga sekolah itu berkolaborasi dengan baik gitu. Yang kedua adalah bimbingan dan konseling di sekolah itu memiliki sebuah eksistensi. Artinya tadi teman-teman, BK itu tidak dipandang sebelah mata. BK tidak hanya dipandang sebagai polisi sekolah yang kalau ada anak nakal terus dimasukkan BK, bukan. Tapi BK itu sendiri sejatinya adalah sebagai sahabat siswa, gitu ya, sebagai sahabat siswa yang membantu para siswa untuk mensukseskan atau mengoptimalisasi dari potensi-potensi yang dimilikinya. Dan nanti pada ujungnya adalah dia sukses menempuh pendidikan atau menempuh karirnya. Itu. Yang ketiga adalah mudah dalam evaluasi pelayanan. Nah, pentingnya kita menyusun program BK itu adalah kita mudah untuk mengevaluasi atau untuk menilai dari sebuah layanan itu tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ketika kita melakukan atau membuat layanan, tentu itu nanti pada ujungnya adalah dievaluasi, dinilai mana yang sudah berhasil, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum terlaksana. Itu namanya dievaluasi seperti itu teman-teman ya, dievaluasi, dinilai kayak gitu. Yang keempat, bagi sekolah itu adalah pelayanan BK lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena ada pedomannya. Pedomannya dalam melaksanakan itu adalah program BK itu sendiri. Nah, kita masuk pada manfaat yang kedua bagi konselor. Yang pertama adalah untuk konselor yakni memiliki pedoman pelayanan. Jadi konselor itu memiliki tadi ibarat kereta itu memiliki rel. Jadi jalannya ini akan memberikan pelayanan ini jelas. Minggu depan memberikan layanan apa, hari ini memberikan layanan apa, 1 semester ke depan memberikan layanan apa, itu sudah jelas gitu ya. Karena punya dasar yaitu program BK. Yang kedua, konselor memiliki keterampilan dalam menyusun layanan yang sesuai kebutuhan. Nah, ini teman-teman. Dengan kita menyusun program BK, itu tanpa disadari atau tidak, gitu ya, kita memiliki sebuah keterampilan atau kita memiliki sebuah pemahaman dalam memahami kebutuhan para siswa. Jadi kita lebih paham terkait dengan siswa. Siswa A itu kebutuhannya apa? Siswa A itu masalahnya apa? Siswa B itu layanan yang perlu saya berikan itu apa? Itu jelas gitu ya. Karena kita sudah memiliki apa? Memiliki informasi kebutuhan dan juga masalah-masalah siswa tersebut. Ya, itu. Nah, yang ketiga, konselor lebih kreatif dalam menyusun layanan. Nah, ini teman-teman. Fungsi ketika kita menggunakan DCN atau kita ketika melakukan assessment di awal, itu kita terpancing atau terstimulus gitu guys. Terstimulus untuk memberikan layanan yang sifatnya itu up to date ya. Jadi sesuai dengan kondisi sekarang. Ambil contoh adalah hari ini anak-anak zaman sekarang, anak-anak sekolah sedang disibukkan atau sedang di kesibukannya itu banyak di waktu yang digunakan itu dalam keseharian itu banyak untuk bermain gadget atau bermain gawainya kayak itu teman-teman. Nah, itu nanti konselor akan berpikir, wah kira-kira layanan apa ya yang sesuai dengan anak-anak supaya dia itu tidak menghabiskan waktu yang besar itu untuk bermain gawai atau bermain gadgetnya ya gitu. Itu yang disebut dengan lebih kreatif dalam menyusun sebuah layanan. Yang keempat adalah tidak terjadi overlapping kegiatan dengan staff. Nah teman-teman, dengan adanya layanan BK itu, program BK, maka kita itu sebagai konselor akan jelas tugasnya apa, layanan yang diberikan itu apa. Jadi kita tidak tumpang tindih lah istilahnya gitu ya. Overlapping itu tumpang tindih. Jadi kita itu tidak terdistrak gitu ya, tidak terganggu dengan
layanan yang lain gitu nih. Kita itu sebagai konselor itu enggak boleh menjadi seorang guru gitu ya. Guru tugasnya beda. Guru tugasnya memberikan materi di dalam mata pelajaran. Kita nggak bisa memberikan materi itu ya seperti mata pelajaran nggak bisa. Tapi kita lebih tepat untuk memberikan sebuah layanan, untuk memberikan sebuah bimbingan, untuk memberikan sebuah konseling. Itu bedanya kita dengan staf ataupun dengan guru yang lain. Yang ketiga adalah apa manfaatnya penyusunan program BK bagi pengelola pendidikan? Yang pertama adalah mudah dalam perencanaan pembiayaan. Jadi ketika kita itu memiliki program yang jelas, maka sumber daya yang diperlukan atau biaya yang diperlukan pun itu juga jelas. Oh, untuk layanan bimbingan itu menghabiskan dana sekian, memerlukan alat dan bahan ini. Nah, gitu. Jadi pembiayaannya sangat jelas kalau kita sudah memiliki program BK. Yang kedua adalah memberikan gambaran kondisi siswa atau prestasi, kesulitan, dan potensi. Nah, ini pentingnya ketika kita memiliki sebuah informasi awal atau assessment, teman-teman. Jadi kita mempunyai informasi terkait dengan siswa, dan itu bisa nanti kita kolaborasikan dengan guru. Ambil contoh adalah ketika guru menjumpai ada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau kesulitan membaca lah, katakanlah gitu. Nah, maka konselor punya datanya, misalkan sharing gitu ya, Bu atau Bapak Abi, misalnya konselornya Abi gitu ya. Ini siswa saya mengalami kesulitan dalam membaca. Ini kira-kira bagaimana ya Bu dari pandangan psikologi siswa? Nah, ini saya bisa menjawab, oh ternyata anak ini dari hasil asesmen ternyata memang ketika SD dulu sering sakit-sakitan gitu. Sehingga ketika pelajaran membaca dia tidak ikut. Nah, misalnya kayak gitu. Ini misalnya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah menjamin kualitas pelaksanaan BK. Itu kalau kita punya program, maka kita bisa memberikan layanan gitu ya, memberikan layanan kepada siswa itu dengan berkualitas ya, secara berkualitas. Yang selanjutnya, nah ini adalah prinsip penyusunan program BK, teman-teman. Ketika teman-teman menyusun program BK, nanti teman-teman harus memperhatikan 6 hal ini. Yang satu adalah pimpinan sekolah memberikan bimbingan dalam peningkatan kualitas layanan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah teman-teman, ketika nanti adik-adik menyusun program BK, ketika sudah di sekolah, maka kalau sudah program itu terbuat ya atau program itu tersusun dengan bagus, maka program itu sebaiknya dikomunikasikan, dikonsultasikan kepada pimpinan, yakni adalah kepala sekolah. Pak, saya punya program seperti ini, layanannya seperti ini, kira-kira apakah ada masukan? Nah, nanti kepala sekolah akan memberikan sebuah pertimbangan-pertimbangan. Oh, ini bagus Pak, ini saya support. Oh Pak, ini sepertinya tidak perlu. Ini karena sudah ada layanan ini ya, misalnya kayak gitu. Jadi kepala sekolah kita ikut andilkan, gitu ya, kita ikut sertakan untuk menyusun gitu ya, atau memberikan penilaian terhadap program yang telah dibuat. Nah, jadi nanti kepala sekolah memberikan pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua, program itu harus selaras dengan visi misi sekolah. Jadi teman-teman nanti kalau menyusun program itu harus mencermati visi dan misi sekolah, tidak boleh terlepas. Kenapa? Karena BK itu sendiri adalah merupakan bagian utuh dari sekolah itu sendiri. Jadi gitu ya, kalau adik-adik mencermati, di sekolah itu ada tiga komponen yang saling berhubungan. Yang pertama adalah bagian supervisi dan administrasi, yaitu bagian kepala sekolah. Yang kedua itu bagian pengajaran, yaitu guru. Dan yang terakhir adalah bagian layanan bimbingan dan konseling. Ketiga komponen itu harus bersinergi dengan bagus, ya harus sesuai gitu, untuk mencapai visi dan misi sekolah. Yang ketiga, program yang kita buat itu harus melibatkan guru dan wali kelas. Artinya bahwa
supaya layanan kita itu lebih kondusif, lebih apa ya istilahnya itu terkoordinir dengan bagus, maka layanan yang kita buat itu harus kita melibatkan guru dan wali kelas, teman-teman. Supaya kalau kita itu bergerak, supaya kalau kita memberikan layanan itu didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Itu. Jadi satu rasa gitu ya, satu visi, satu misi, ibaratnya seperti itu. Yang kelima, hendaknya ya dalam penyusunan program itu melibatkan atau mensinergikan antar warga sekolah. Nah, program BK ini tidak hanya guru dan wali kelas yang kita ajak untuk bersinergi, tetapi juga di seluruh warga di sekolah. Siswa-siswanya juga tahu, gitu ya, Pak Kebonnya juga tahu, ya semuanya orang tahu kalau program yang disusun itu adalah terkait dengan apa gitu ya, misalkan adik-adik menyusun program yang sedemikian rupa, nah itu nanti disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah supaya paham benar gitu ya, supaya adik-adik juga banyak yang mendukung. Yang keenam adalah disusun sesuai dengan hasil kebutuhan siswa. Nah ini jelas ya teman-teman. Kita sebarkan di JM, kemudian kita analisa, dari situ kita paham kebutuhan siswa, masalahnya apa, baru kita buat programnya. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri program yang baik, teman-teman. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah disusun dengan melibatkan semua pihak yang ada di sekolah ya, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan staf lainnya. Artinya membutuhkan sebuah kolaborasi. Yang kedua, program layanan harus diberikan kepada seluruh siswa. Tidak boleh kita memilih ya, oh hanya siswa A saja yang diberikan program, tidak bisa. Tapi harus semuanya harus terakomodir, gitu ya. Baik kelas 1, kelas 1A, kelas 1B, baik siswa A, siswa B, dan seluruhnya. Semua harus diberikan layanan BK. Kayak gitu. Yang ketiga, programnya harus dapat bersinergi atau mensinergikan seluruh warga sekolah. Ini jelas, seperti nomor 1. Yang keempat, fasilitas yang diperlukan itu harus disediakan dengan baik. Nah, ambil contoh nih, misalkan teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan nanti di sekolah kita itu apa namanya fasilitasnya itu masih apa ya istilahnya masih minim gitu ya. Mungkin adik-adik bekerja di sekolah yang baru dirintis atau baru berdiri, tentu fasilitasnya juga masih minim. Nah, kita tidak boleh memaksakan kepada sekolah untuk membeli atau membeli fasilitas yang sekiranya itu memang belum mumpuni untuk dibeli. Karena baru dirintis, adik-adik minta, Pak ini harus ada AC-nya, Pak ini harus ada proyektornya, harus ada LCD-nya. Tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan kalau tidak ada LCD ya kita manfaatkan ya. Yang ada apa di situ? Oh papan tulis ya kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita menyesuaikan. Yang kelima, memiliki tujuan yang ideal dan realistis. Nah ini kita harus cermati teman-teman. Jadi ideal dan realistis itu tentu nanti akan berhubungan dengan kebutuhan dan juga masalah siswa di situ. Jadi semakin sesuai dengan kebutuhan itu maka tujuannya semakin idealis atau realistis. Yang keenam, program itu menjamin keseimbangan komponen layanan dan juga bidang layanan. Nah, ini teman-teman yang perlu kita cermati bersama bahwa ketika kita menyusun program BK, kita harus paham tentang komponen BK. Komponen BK itu ada 4. Ada layanan responsif, ada layanan responsif gitu ya, layanan informasi, layanan dukungan sistem, dan juga layanan perencanaan individu. Saya ulangi, ada 4 ya, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan juga layanan dukungan sistem. Jadi ada 4 itu. Itu harus kita masukkan ke dalam program BK. Nanti di pertemuan yang akan datang akan saya lebih tekankan kembali tentang komponen dan bidang. Kemudian 4 bidang layanan BK itu apa? Nah, bidang layanan BK itu juga ada 4, yaitu adalah bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan juga bidang
karir. Semua itu harus kita masukkan di dalam program BK. Supaya apa? Supaya siswa itu memiliki sebuah keseimbangan gitu ya, keseimbangan antara bidang-bidang yang mereka harus penuhi ya gitu. Selanjutnya teman-teman, ini adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program. Yang pertama adalah tujuan teman-teman. Jadi tujuan itu disusun untuk supaya peserta didik itu bisa mandiri, bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Itu tujuannya. Yang kedua adalah kegiatannya harus berjalan ya. Agar berjalan efektif, maka perlu memperhatikan jenis layanan, durasi, dan juga fasilitas yang ada. Artinya bahwa kegiatan yang kita susun itu harus gitu ya, harus kita perhatikan benar-benar bagaimana durasinya, bagaimana fasilitas yang diperlukan gitu. Dan yang ketiga adalah konselor itu harus memiliki kompetensi dan juga mengerti dari job deskripsi layanannya apa. Gitu ya. Jadi konselor itu harus memiliki sebuah pengetahuan dan juga keterampilan untuk melaksanakan layanan yang telah dibuat. Yang keempat adalah biayanya. Ini jelas ya, biaya harus kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Yang selanjutnya 5 itu adalah siswanya. Karena sasaran utama itu adalah siswa, maka sebisa mungkin kita itu menggunakan atau membuat layanan itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir adalah fasilitasnya. Fasilitasnya itu yang di sekolah ada apa, gitu ya, ada apa saja itu kita sesuaikan. Nah, ini sudah itu ya, itu yang dapat Pak Abi sampaikan hari ini, teman-teman. Adik-adik hari ini tidak ada tugas atau tidak ada bagian. Sehingga adik-adik setelah ini silakan melakukan presensi dan apabila ada pertanyaan nanti silakan ditulis pada kolom presensi itu. Nanti adik-adik tak kasih link, silakan mengisi presensinya dan juga mengirimkan pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep dasar dari penyusunan program BK. Terima kasih adik-adik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Ya, kesempatan yang lain. Nah, silakan sekarang mengisi presensi dan mengirimkan pertanyaannya. Nanti akan saya bahas di grup adik-adik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.